Salam HAPI, selamat datang di podcast HAPI, media informasi dan edukasi bagi aplikator di Indonesia. Podcast kali ini merupakan yang spesial karena bertepatan dengan hari jadi HAPI yang ketiga tahun. Untuk diketahui, HAPI didirikan tanggal 10 November 2019 dan kali ini kita akan membahas tentang apa itu HAPI, programnya apa aja, dan ada apa sih di hari jadi yang ketiga tahun ini. Oke, baik, untuk diketahui, aplikator atau tukang bangunan saat ini perannya menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas bangunan dari segi keselamatan. HAPI sebagai wadah tukang bangunan hadir untuk meningkatkan kebahagiaan para tukang bangunan melalui program-programnya. Untuk mengetahui upaya HAPI dalam meningkatkan kebahagiaan para tukang bangunan, telah hadir di studio HAPI, yaitu Ketua Umum DPP HAPI Nasional, Bapak Dr. Muhammad Soleh, SAB MM. Halo Pak Soleh, selamat datang di studio podcast HAPI. Salam HAPI. Baik Pak Soleh, apa sih HAPI itu Pak Soleh, dan latar belakang didirikannya HAPI itu seperti apa? Ya, HAPI itu kepanjangannya Himpunan Aplikator Indonesia, Mas, atau disingkat menjadi HAPI, merupakan asosiasi profesi yang mewadahi para aplikator. Apa itu aplikator? Baik, ya. Banyak yang mengira aplikator itu adalah pembuat apps, IT lah, aplikasi, ya. Tapi yang dimaksud dengan aplikator ini adalah pekerja terampil di bidang konstruksi, atau sederhananya tukang bangunan. Tukang bangunan. Nah, kami di latar belakangi berdirinya seperti tadi disampaikan oleh Mas Denny tanggal 10 November 2019. Karena pada 2019 itu beberapa lah, bukan banyak, di Indonesia itu bangunan yang roboh, Mas. Gagal konstruksi lah istilahnya. Iya, betul Pak. Nah, kemudian kami melihat apa ini penyebabnya. Kemudian juga kami melihat tukang-tukang bangunan ini belum banyak diperhatikan, Mas, oleh stakeholder. Apakah oleh pemerintah, oleh kontraktor, pengembang, dan lain-lain. Indikatornya adalah bahwa masih sedikit asosiasi yang mengelola atau mewadahi para tukang bangunan ini. Gitu, Mas. Jadi latar belakangnya karena kejadian-kejadian yang terjadi di dunia konstruksi, sehingga kita butuhlah untuk meningkatkan kompetensi dan memperhatikan para tukang-tukang. Baik, berarti HAPI ini wadah bagi tukang bangunan ya, atau aplikator. Ya. Kalau gitu siapa saja Pak yang dapat mendaftar menjadi anggota HAPI dan bagaimana caranya? Kami ini sebetulnya tadinya mengkhususkan kepada tukang bangunan. Tapi setelah beberapa bulan berjalan ternyata siswa SMK juga tertarik. Oh, anak-anak SMK. Kenapa? Karena kan mereka kan calon aplikator kan, tukang bangunan kan. Biasanya orang kalau masuk ke SMK itu mereka targetnya adalah supaya dapat bekerja. Jadi tidak jurusan bangunan ya, Pak, bukan untuk meneruskan ke bangku kuliah, tapi mereka lebih untuk bekerja supaya dapat pekerjaan. Nah, oleh karena itu apa yang kita sampaikan buat mereka ini sangat menarik dan buat mereka juga bermanfaat, apalagi kita mengeluarkan sertifikat pelatihan atau kehadiran. Ditambah lagi para aplikator ini, kalau mereka itu dilanjutkan dengan uji kompetensi, itu mereka akan semakin diakui bahwa mereka memang sudah terampil dalam sebagai tukang bangunan. Nah, selain aplikator siswa dan mahasiswa, juga ternyata ini juga menarik para perencana, arsitek, dan juga pengawas. Pengawas. Nah, akhirnya mereka minta kita sharing knowledge. Jadi kita tidak melatih para arsitek, perencana, dan lain-lain. Mereka kita sharing knowledge bagaimana cara membuat perencanaan, spesifikasi. Kemudian untuk pengawas, bagaimana sih cara mengawasi, melihat hasil akhir dari pekerjaan si tukang bangunan tersebut. Jadi terbuka untuk umum, tapi khususnya untuk aplikator. Tapi bagi siswa, mahasiswa, perencana, dan pengawas, kami sangat welcome untuk menjadi anggota. Baik Pak Soleh. Ini kan berarti udah 3 tahun ya Pak ya. Kalau udah 3 tahun ini, berapa jumlah anggota HAPI saat ini Pak? Dan target jumlah mungkin 3 tahun ke depan? Ya, kami sebetulnya targetnya per tahunnya dapat menarik anggota 20.000 ya.
Tapi karena pandemi, begitu kita dirikan 2019 November akhir kan, Maret 2020 kan pandemi. Parah-parahnya ya, betul Pak. Sehingga agak sedikit melambat kegiatan kami. Nah, sampai dengan September ini kurang lebih 10.000 anggota kami sudah punya. Dan kami sudah alhamdulillah sudah memiliki 32 koordinator daerah atau cabang seluruh Indonesia, HAPI di seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan 3 tahun ke depan kami targetkan ya bisa 50.000 lah. 50.000 ya. Mudah-mudahan ya, bantu doa buat para sahabat HAPI. Baik. Kalau ini Pak, apa program kerja HAPI dan targetnya ini Pak? Ya, program kerja HAPI sebetulnya nggak muluk-muluk ya. Kurang lebih ada 3 saja yang utama. Pertama pelatihan, kedua sertifikasi, ketiga kita bantu modal mereka dengan menyambungkan. Kita kan fungsinya memediasi antara aplikator, tukang dengan pengguna. Pengguna ini siapa nih? Kontraktor, pengembang, pemerintah dan lain-lain. Nah, kami juga fungsikan HAPI ini sebagai mediator atau pusat informasi bagi aplikator untuk mendapat pekerjaan. Juga pusat informasi bagi pengguna untuk mendapatkan aplikator yang bersertifikat. Tadi kita bantu modal, kita mediasi aplikator dengan bank, Mas. Juga dengan produsen. Ya. Jadi aplikator kita hubungkan dengan produsen, kemudian mendapatkan dananya dari bank, belanjanya ke produsen, atau untuk modal kerja, atau untuk modal usaha. Bersinergi berarti Pak ya. Jadi kami juga harapkan tidak melulu menjadi tukang, si tukang ini. Tapi juga kami harapkan dia bisa mandiri. Kita berdayakan, jadi pemborong, atau kalau bisa buka toko gitu. Oke, baik. Itu program utama kami sih. Oke, baik Pak. Kak, saya dengar tadi pelatihan ini gratis ya Pak ya sifatnya Pak. Kalau boleh tahu Pak, mitra HAPI saat ini dengan siapa dan target kedepannya ini seperti apa Pak? Jadi program pelatihan khususnya memang full gratis Mas. Wow. Jadi aplikator tukang tuh hanya bawa badan aja. Wow, mantap. Jadi nggak bawa baju juga boleh karena dikasih kaos sama kita. Oh, ada kaos juga, ada kaos juga. Begitu datang dikasih kaos, kemudian pada saat training dikasih APD, ya helm, ya sarung tangan, peralatan. Kemudian kita kasih makan, kita tempatkan di gedung yang nyaman. Kemudian kita kasih hadiah menarik dari sponsor ya. Jadi benar-benar badan yang sehat aja Pak ya? Jadi sebetulnya memang kami ini kan asosiasi suatu badan sosial ya, tidak yang mencari keuntungan. Oleh karena itu kami juga sebetulnya memang tidak memiliki dana banyak. Oleh karena itu kami sebagai mediator memediasi produsen dan aplikator supaya mereka sinergi. Caranya apa? Melalui pelatihan ini para produsen itu mensupport biaya. Kemudian mereka kita berikan waktu untuk branding, promosi, sementara tujuan utama kita meningkatkan kompetensi itu bisa berjalan dengan adanya support dari mitra. Nah, beberapa tahun ini alhamdulillah kita sudah ada mitra, antara lain Sunrise Steel dengan mereknya Zinium. Produsen bahan baja ringan ya, berupa koil. Kemudian ada Kencana, profil baja ringan, ada Vivo dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini dapat bisa disinergikan dengan misalkan produsen semen, produsen cat, produsen bata ringan dan lain-lain. Karena konstruksi bangunan kan banyak bahannya. Betul. Nah, kita harapkan kalau ini sudah sinergi, mudah-mudahan bertambah kualitas bangunan di Indonesia semakin baik. Amin, gitu, Mas. Amin. Kalau untuk program kerja unggulan HAPI Pak? Ya, sebetulnya program unggulan kerja HAPI kita ini yang baru nih, kita ini akan kerjasama dengan BPJS, Mas. Jadi kita akan MOU atau MOA. Jadi kita akan kerjasama dengan BPJS menjadikan HAPI ini sebagai mitra BPJS. Gimana? Dalam jadi aplikator ini kan risiko kerjanya tinggi. Naik atap, jatuh, cacat, bahkan ada yang meninggal. Nah, jadi BPJS Ketenagakerjaan nanti mengcover Mas, setiap ada kecelakaan, setiap ada kematian dan lain-lain. Nah, iurannya juga kan sebenarnya murah. Nanti bisa dibayarkan oleh aplikator atau dibayarkan oleh sponsor, mitra.
Murah kok. Sebulan cuma 18.000. Tapi dapat jaminan kematian, kecelakaan, bahkan selama di rumah sakit itu keluarganya kalau si pekerjanya tidak bisa bekerja dikasih tunjangan. Wah, 1 juta per bulan. Iya, 1 juta per bulan. Nah, ini yang tujuan utama kita bahwa agar si aplikator itu tenang saat bekerja. Tuh. Pada saat dia sakit juga ada yang mengcover. Pada saat dia tidak bisa menghasilkan, keluarganya tetap di cover oleh BPJS. Nah, ini mudah-mudahan bisa terlaksana segera program ini. Dan satu lagi unggulannya bahwa aplikator ini kalau bisa ya punya usaha lah. Karena umur 40 tahun kan kadang-kadang ya namanya fisik ya pasti berkurang. Naik-naik ke lantai 17 pasti udah bredek ya. Betul. Nah, makanya kita arahkan mereka itu jadi pengusaha. Dikasih usaha juga nih? Ya, jadi alhamdulillah sudah ada beberapa yang dapat bantuan modal dari Bank Himbara. Itu mereka dapat modal sampai 50 juta, Mas. Dapat modal sampai 50 juta untuk modal kerja atau buka usaha. Oh, jadi dapat anggota HAPI juga itu Pak yang dapat itu Pak ya? Jadi sebenarnya HAPI sebagai mediator aja, sebagai penghubung saja. Nanti keputusannya apakah dia bankable, apakah dia layak mendapatkan bantuan modal dalam bentuk kur, itu pihak bank nanti yang menentukan. Oh, baik. Oh, luar biasa sekali ini HAPI ini Pak. Oke, baik. Kalau bicara mengenai aplikatornya atau tukangnya Pak, menurut Pak Soleh Pak, seberapa besar sih Pak peran tukang bangunan dalam membangun suatu konstruksi bangunan yang berkualitas dan aman? Ya. Jadi dalam konstruksi bangunan itu ada 4 faktor ya, ada 4 unsur yang mempengaruhi. Pertama perencanaan, kedua bahan, ketiga yang memasang itu tadi aplikator, yang keempat pengawasan. Nah, kalau saya hitung nih mungkin aplikator ini yang masang ini lebih dari 40%, bahkan bisa sampai 50%. Komposisinya, pengaruhnya, perannya terhadap kualitas bangunan. Kenapa? Karena kalaupun barangnya bagus, pilihan, SNI dan lain-lain, kemudian perencanaannya bagus, tapi kalau salah masang, yang masang salah ya, tidak standar, harusnya dipasang jarak antara reng atau kuda-kuda atau kanalase itu 1 meter maksimal, dia pasang 1,5 meter, kan itu juga bisa mengakibatkan gagal konstruksi dan lain-lain. Kemudian sarang guntingnya juga, ya kan, sarang guntingnya juga kan ada teknik sendiri. Kalau enggak bisa mengakibatkan itu bisa karat, karena dia terluka kan. Nah, dan macam-macam lah. Nah, artinya sebaik apapun perencanaan, sebaik apapun bahan yang dipilih, produknya tetap yang masang ini sebagai peran sentral bagi bangunan, kualitas bangunan yang baik atau tidak. Jadi memang harus kita latih terus-menerus si tukang ini, Mas. Baik. Kalau menurut Pak Soleh ini Pak, tukang bangunan, apakah perlu memiliki sertifikat kompetensi Pak? Dan apa sih manfaatnya untuk tukang itu sendiri? Ya. Jadi sebetulnya kalau sertifikat kompetensi itu kayak Mas Den itu bawa sepeda motor, apa yang harus dimiliki Mas supaya Anda nggak ketilang? Surat izin mengemudi. Ya, betul. Nah, sebetulnya sertifikat kompetensi sama dengan SIM, surat izin mengemudi. Jadi dia layak mengerjakan suatu pekerjaan kalau dia punya sertifikat. Jadi tukang juga ada sertifikatnya Pak? Iya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Pekerjaan Umum, bahwa setiap pekerja wajib memiliki sertifikat kompetensi kalau dia mau bekerja. Begitu juga pengguna wajib menggunakan aplikator atau tukang yang sudah bersertifikat. Itu ada ancamannya sebetulnya. Cuma memang kembali lagi kepada kesadaran. Tapi ini terus kita akan, makanya kan HAPI ini tujuannya adalah informasi dan edukasi. Dan edukasi kan nggak bisa sekali kita edukasi bisa mereka paham ya. Jadi harus memang perlu waktu. Ya seperti orang pakai helm aja. Dulu kan orang pakai helm harus dikejar-kejar. Iya. Harus sekarang kebiasaan. Sekarang bahkan nggak naik motor pakai helm, Mas. Suka lihat kan? Orang nggak naik motor jalan pakai helm. Iya, karena udah spontan. Jadi selanjutnya kita juga mau membuat sertifikat ini menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan atau lifestyle lah. Jadi orang kalau nggak punya sertifikat, dia rasanya sungkan mengerjakan sesuatu pekerjaan.
Gitu. Oke, ya. Jadi bukannya lagi takut karena tidak dapat, tapi lebih kepada kebutuhan dan Menjadi sungkan. habit sungkan. Habit ya, lifestyle. Kalau untuk customer itu sendiri Pak, atau pengguna tukang bangunan tadi, katalah saya customer mau pakai tukang bangunan Pak, ini apakah wajib mempekerjakan tukang bangunan yang memiliki sertifikat Pak? Terus jadi, manfaat bagi saya itu sendiri apa? Sebagai pengguna ya? Iya, penggunanya. Jadi memang ini kita bicara di lapangan saja ya Mas. Kalau undang-undang jelas itu bahwa pengguna wajib menggunakan pekerja yang bersertifikat. Tapi di lapangan saja memang ya belum semuanya jalan. Iya, kecuali di pemerintahan. Karena pemerintahan mensyaratkan bagi kontraktor yang akan bekerja sama dengan pemerintah wajib melampirkan sertifikat pekerjanya. Tapi kalau pribadi seperti Mas Denny mau membetulkan atap misalkan, masa tanya dulu Mas punya sertifikat nggak gitu kan? Iya, makanya itu. Mungkin nanya tapi mungkin juga tidak. Karena sama-sama juga belum paham gitu. Jadi memang belum sepenuhnya dijalankan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah pemerintah, pengembang besar, itu biasanya mereka mensyaratkan. Sebetulnya manfaatnya bukan hanya buat pekerja, tapi juga buat pengguna, Mas. Kenapa? Karena kalau dia menggunakan pekerja yang bersertifikat, itu kan ada semacam jaminan kan, bahwa memang orang ini adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Nah, pengaruhnya terhadap kualitas produknya pasti bagus dong ketimbang orang yang tidak punya. Kalau produknya bagus, itu pasti akan memuaskan konsumen kan. Betul. Nah, kalau konsumennya puas, dia jualannya laku dong. Gitu. Misalkan perumahan nih, pengembang, dia menggunakan aplikator yang bersertifikat, pasti diharapkan hasilnya kan lebih bagus ketimbang yang tidak bersertifikat. Kalau hasilnya bagus, konsumen puas. Kalau konsumen puas pasti beli lagi, sehingga usahanya akan maju. Gitu Mas, manfaatnya buat pengguna gitu ya. Baik. Dan juga satu lagi, ini kan masalah keselamatan. Misalkan Mas Denny, Mas Denny pakai tukang yang tidak bersertifikat. Itu berpengaruh terhadap ketenangan hidup Mas Denny, terutama pada saat tidur. Misalkan Mas Denny membuat rangka atap dengan tukang yang tidak bersertifikat. Ya. Itu kan ya walaupun tidak ada jaminan 100%, tapi kalau tidak bersertifikat kan kepikiran kan. Ini benar nggak masangnya? Jangan-jangan karena kalau sudah ada sertifikatnya kan minimal ada ketenangan. Oh, saya pakai aplikator yang bersertifikat, ya insya Allah aman lah ya. Jadi tidur juga pules, Mas. Oke, betul Pak Saleh. Masuk ya, bisa. Baik, dalam rangka hari jadi ketiga HAPI ini, jadi saya mendengar Pak, HAPI ini memiliki program dan tagline, jadi aplikator happy bersama HAPI. Jadi ini viral di mana-mana. Nah, ini apa sih Pak maksudnya dan apa aja programnya ini Pak? Ya, oke, baik, makasih. Jadi sebetulnya ini akan dimulai sebelum tanggal 10 ya, karena tanggal 10 itu kan puncaknya. Oke, puncak. Nah, ulang tahun. Tagline kita tadi adalah aplikator happy. Maksudnya happy itu bahagia. Happy bahagia. Jadi aplikator bahagia bersama HAPI. Ya. Jadi memang target tujuan akhir kita adalah agar supaya para tukang ini bahagia, Mas. Maksudnya apa? Melalui apa bahagia? Iya, Pak. Caranya kita kasih pelatihan, kita kasih uji kompetensi, fasilitasi, kita kasih modal kerja, kita kasih jaminan sosial. Walaupun itu melalui pihak ketiga ya, pihak mitra kita ya. Betul. Nah, diharapkan dengan adanya jaminan-jaminan itu, bantuan itu, si aplikator akan merasa tenang, terus kesejahteraannya meningkat. Kalau kesejahteraannya meningkat, biasanya itu lebih bahagia, Mas. Happy Pak ya. Happy. Kalau kesejahteraannya belum baik, misalkan masih ada hutang kan, belum bahagia kan? Susah. Tidur masih mikirin hutang. Jadi kita harapkan kesejahteraannya meningkat, dia akan menjadi lebih bahagia. Nah, programnya antara lain pada tanggal 10 November kita adakan donor darah, Mas. Jadi buat para sahabat HAPI yang biasa donor darah di tempat lain, silakan daftar donor darah. Silakan tuh donor darah ke ya. Kantornya HAPI di Bubutan. Jalan Bubutan Pak ya. Nah, itu hadiahnya menarik. Oh, ada hadiahnya juga. Selain dapat multivitamin,
Terus pengganti konsumsi juga akan ada hadiah-hadiah menarik. Oh, ada hadiah menarik lagi ya. Menarik. Kemudian yang kedua lomba, Mas. Jadi lomba kreasi, lomba kreasi baja ringan bagi aplikator atau siswa. Untuk aplikator. Kemudian ada lomba membuat ucapan. Tapi ini internal sih memang. Jadi kita akan lombakan lomba bagi para koda-koda untuk membuat ucapan. Ucapan selamat ulang tahun itu tadi ya. Selamat ulang tahun aja. Okay. Dan sebetulnya masih banyak lagi. Nanti untuk selengkapnya bisa cek di website HAPI www.hapimaju.org. Oke. Sekaligus kalau ada mau daftar melalui itu juga bisa. Langsung saja bisa. Di situ ada Instagram, ada WA, ada Facebook. Bisa tekan, bisa klik tombol yang diinginkan sesuai dengan apa yang dia miliki. WA ada, bisa Instagram langsung, ada, dan Facebook ada. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Soleh atas waktunya. Terima kasih untuk sahabat HAPI yang sudah melihat acara podcast di hari spesial edisi 3 tahun Hari Jadi HAPI. Semoga HAPI menjadi lebih sukses dan lebih bermanfaat bagi para aplikator di seluruh Indonesia. Oke, saya undur diri. Salam HAPI.